Pagi hari ini dengan bersama-sama kita baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan saudara-saudara para jamaah Zumiyah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, yaitu 3 topik. Yang pertama tentang doa, cara berdoa dan doa bersama, itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua tentang acara 7 bulanan ibu hamil, atau apa itu, mitoni apa tingkeban. Kemudian juga talqin kepada mayit ketika pemakaman. Ini sesuatu yang sering yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang ketiga tentang apa itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Nah, sebelumnya sebenarnya ada beberapa pertanyaan beberapa minggu terakhir ini tentang sholat Jumat online ya, karena kondisi masih virus corona masih terus berkembang, kemudian pemerintah menerapkan PSBB. Muhammadiyah sendiri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki konsen dalam masalah kesehatan juga mendukung dalam bentuk pembatasan beberapa aktivitas persyarikatan dan amal usahanya yang dilakukan secara offline ya. Kalau online tidak dibatasi, tapi kalau offline ada pembatasan. Maka kemudian ada yang menginisiasi sholat Jumat secara online. Nah, itu gimana sholat Jumat secara online? Kalau imamnya ada di Jogja, kemudian makmumnya ada di Jakarta, itu gimana? Kan berarti makmumnya lebih depan gitu kan. Banyak masalah terkait dengan sholat Jumat online ini. Nah, sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi saya belum memberikan jawaban secara komplit atau secara memadai, dan saya sudah komunikasi dengan bapak-bapak di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Menurut Pak Sekretaris Majelis Tarjih, yaitu Pak Ustadz Mas'udi MA, kemudian salah satu anggota yang membidangi dalam bidang fatwa dan kajian atau pengembangan HPT, yaitu Ustadz Asep Salahuddin dan juga Dr. Fuad Zain. Beliau mengatakan bahwa masalah Jumat online itu masih dibahas oleh tim fatwa tarjih, dan berita dari Pak Asep itu Senin malam, tadi malam itu merupakan pembahasan tahap akhir. Mudah-mudahan sudah ada hasilnya. Nanti kalau sudah kita sampaikan bagaimana pandangan tarjih. Tapi sementara ini Majelis Tarjih belum ada pandangan, atau artinya belum menyampaikan pendapat resmi tentang sholat Jumat online. Jadi sholat Jumat online itu belum merupakan fatwa dari Majelis Tarjih, artinya Majelis Tarjih belum menfatwakan masalah itu, sehingga sebaiknya warga Muhammadiyah tidak melaksanakannya ya. Kita ikuti saja fatwa-fatwa tarjih yang lain, bahwa kalau kita melaksanakan sholat Jumat ya kita laksanakan di masjid dengan menjaga jarak, artinya kapasitas masjidnya menjadi
dikurangi ya. Kalau barisan atau soft rapat secara normal itu mungkin masjid yang isinya satu baris itu 45 orang ya. Kalau dibuat berjarak antar jamaah kurang lebih 1,5 atau 2 meter ya, katakanlah 1,5 ya, mungkin yang dari 45 mungkin hanya bisa diisi dengan 15 atau 16 orang saja, sehingga kapasitas masjid menjadi sepertiganya, sehingga mungkin meluber ke halaman, ke apa kan gitu. Dan kemudian bagi jamaah yang sedang mengalami mungkin kurang enak badan, sakit, flu, batuk dan sebagainya, ya sebaiknya sholatnya di rumah, tidak ke masjid ya. Karena jangan sampai orang yang sakit bercampur dengan orang yang sehat, terutama dalam kondisi ya seperti sekarang ini. Itu kalau yang difatwakan oleh Majelis Tarjih berkaitan sholat Jumat di masa pandemi ya. Sholat Jumat bisa dilaksanakan seperti biasa, hanya dengan menjaga jarak ya, menjaga jarak aman. Kemudian mungkin khotib memberikan khutbahnya dengan dipersingkat padat ya. Dan bagi jamaah yang merasa kurang sehat sebaiknya sholatnya di rumah, dan kalau sholat di rumah berarti laksanakan sholat zuhur ya, 4 rakaat sendiri di rumah atau berjamaah dengan keluarga di rumah, sholatnya adalah sholat zuhur. Itu bapak-bapak terkait dengan sholat Jumat online untuk sementara ya, karena ada beberapa yang bertanya. Artinya warga Muhammadiyah tentang sholat Jumat online yang mengikuti saja tentang fatwa tarjih yang dulu sudah diedarkan kalau tidak salah bulan April atau bulan Mei 2020 yang lalu, ketika awal-awal corona ini mendera di negeri kita, setelah sebelumnya di beberapa negeri terutama negara Cina. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah cara berdoa dan doa bersama. Ini ada pertanyaan dari salah satu warga Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Mohon dijelaskan cara-cara berdoa sesudah sholat menurut tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, berdoa bersama yang biasa dilaksanakan dalam acara kenegaraan atau peringatan Hari Besar Islam atau mungkin peresmian suatu masalah gedung ya, atau ada rapat ya. Kemudian ada doa di dalamnya, mungkin wisuda juga begitu ya. Itu bagaimana sebenarnya ya? Apakah Nabi mencontohkan doa seperti itu ya? Kemudian yang ketiga, doa dengan mengangkat tangan. Kalau di dalam fatwa tarjih yang dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah memang disebutkan berdoa dengan cara mengangkat tangan itu adalah sesuatu yang disyariatkan atau masyru', artinya memiliki dasar, ada dalilnya. Oleh karena itu dalam berdoa yang isinya memohon kepada Allah diseyukyakan dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana layaknya meminta sesuatu, lebih-lebih permintaan itu ditujukan kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara yang
tentu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini penanya membandingkan ya. Nah, pengasuh rubrik fatwa agama mengemukakan bahwa hadis riwayat Ibnu Abbas dari Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, yang disebut terakhir di dalam fatwa itu menyebutkan bahwa jikalau kita berdoa pada sesudah sholat tidak perlu sambil mengangkat kedua tangan. Nah, jadi ada beberapa dalil yang seperti itu. Begitu juga di dalam tanya jawab agama yang ditulis oleh Ustadz Ahsan, itu dari Persis ya, dari Persis. Ustadz Ahsan juga begitu, bahwa kalau kita berdoa pada sholat atau sesudah sholat, maksudnya wirid dan yang di dalamnya ada doanya, misalnya setelah kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali itu ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian kita membaca tahlil 10 kali atau berapa gitu ya. Kemudian kita berdoa sesuai dengan keperluan kita, maka menurut buku tanya jawab tersebut termasuk juga yang disampaikan oleh tanya jawab agama dalam majelis tarjih, itu tidak perlu mengangkat kedua tangan. Bahkan di dalam putusan tarjih di Garut ya, bahwa Nabi berdoa dengan mengangkat tangan itu hanya pada waktu beliau berdoa sesudah khutbah pada sholat istisqa. Bahkan kalau khutbah Jumat itu, doa dalam khutbah Jumat yang dilakukan oleh Rasulullah tidak dengan mengangkat tangan, tapi tidak dengan mengadahkan tangan, tapi dengan mengangkat jari ya, jari tangan kanan itu ketika berdoa setelah khutbah gitu ya. Itu sunnah Nabi. Maka ini ditanyakan oleh warga Muhammadiyah dari Sulawesi Selatan tersebut ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut majelis tarjih berpandangan, yang pertama untuk tata cara berdoa terlebih dahulu. Jadi sepanjang hasil penelusuran majelis tarjih memang tidak ada tuntunan secara khusus berdoa sesudah sholat dari Nabi. Artinya kalau doa sudah sholat itu harus begini-begini. Yang ada adalah bacaannya ya. Jadi habis sholat kita baca istighfar, itu ada tuntunan dari Nabi. Dan itu tidak dengan mengangkat tangan. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 3 kali. Itu semuanya doa-doa dan wirid itu tidak dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Memang suara terputus-putus ya. Ya memang beberapa hari Zoom ini ada gangguan ya. Ya mudah-mudahan nanti segera bisa diatasi. Jadi doa secara khusus di dalam sesudah sholat memang tidak ada tuntunan secara khusus dengan mengangkat tangan, tetapi yang ada tuntunannya adalah bacaan-bacaannya, terutama
bacaan tertentu seperti istighfar, Allahumma antas salam, kemudian tahlil, tasbih, subhanallah, tahmid, walhamdulillah, kemudian takbir, Allahu Akbar, yang semuanya 33 kali. Kemudian juga ada tahlil, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali ya. Kemudian habis itu doa apa saja. Nah, ketika doa apa saja ini tidak ada tuntunan khusus dengan mengangkat tangan. Tetapi majelis tarjih berdasarkan dalil umum, maka ketika doa sesudah kita membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu, ketika doa monggo mau pakai angkat tangan atau tidak pakai angkat tangan. Kalau tidak pakai angkat tangan karena memang tidak ada dalil khusus mengangkat tangan ketika berdoa sesudah sholat. Kalau pakai angkat tangan karena ada dalil umum, yaitu dalil umum hadis Nabi yang menunjukkan bahwa kaitan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan doa. Ada sebuah hadis, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikannallahu bi iqabin fa idza da'ahu famada yadaihi fa anna yustajaba lahu. Jadi ada hadis yang pertama tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sungguh kamu diperintahkan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Karena kalau tidak kalian laksanakan, maka Allah akan turunkan bencana atau kerusakan. Dan apabila terjadi bencana dan kerusakan, ketika kalian berdoa dan dengan mengadahkan kedua tangan, fa'anna yustajaba lahu, maka doa itu mana mungkin akan dicapai karena perintah kita tidak laksanakan, kemudian mencegah kemungkaran juga kita tidak laksanakan. Hadis yang lain, hubungan doa dengan makanan haram. Jadi orang yang berdoa tapi mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun. Jadi seorang yang berdoa dengan mengadahkan tangannya kepada Allah, tetapi mat'amuhu haram, makanannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kata Nabi juga, fa'anna yustajaba lahu, mana mungkin itu akan diijabah oleh Allah doanya. Nah, di situ kan menyebutkan doa secara umum dengan wamada yadaihi, yaitu menengadahkan kedua tangan. Berdasarkan dalil itu, maka untuk khusus doa sesudah sholat itu dipersilahkan boleh mengangkat tangan atau boleh tidak mengangkat tangan. Tapi khusus doa setelah khutbah sholat istisqa, karena Nabi mencontohkan, bahkan Nabi berdoanya mengangkat tinggi, ini sampai digambarkan dalam riwayat itu ketiak Nabi kelihatan. Ya, artinya mungkin Nabi itu apakah berdoanya sholat istisqa-nya itu ketika bersamaan dengan berpakaian ihram, ketika mungkin melakukan umroh atau apa, ya kita tidak tahu, sehingga disebutkan sampai ketiaknya kelihatan, atau sebenarnya tidak sedang ihram tapi mengangkat tangan ini sampai bagian ketiak, ya, artinya beliau pakai baju tapi bagian ketiaknya kelihatan karena mengangkat tangannya begitu tinggi gitu ya. Ya, mengangkat tangannya dengan tinggi, sehingga khusus sholat istisqa ketika selesai khutbah
Nah, selesai sholat kemudian khutbah, kemudian setelah khutbah itu berdoa, maka doanya dengan mengangkat tangan, bahkan mengangkat tangannya tinggi, baik itu dilakukan oleh khotib atau imam, juga dilakukan oleh makmumnya yang mengikuti imam. Itu ya, jadi kalau doanya, cara doanya dimulai dengan membaca hamdalah. Jadi berdoa itu dimulai dengan membaca hamdalah. Jadi dengan hamdalah, tahmid ya, kemudian tasyahud atau syahadat ya, asyhadu alla ilallah. Kemudian sholawat kepada Nabi, baru dilanjutkan dengan doa-doa apa yang kita inginkan, kita sampaikan kepada Allah, doa apa saja. Kemudian berikutnya doa berjamaah ketika selesai sholat. Nah, ini memang khilafiyah ya, khilafiyah. Tetapi memang di dalam riwayat hadis dari Anas bin Malik itu ketika selesai sholat berwirid, Nabi dan para sahabat itu doa bareng-bareng tetapi tidak dipimpin. Doanya tidak dipimpin. Jadi misalnya imamnya selesai sholat membaca istighfar, kemudian makmum pada istighfar, imamnya subhanallah, makmumnya subhanallah, tidak seperti itu. Jadi berdoa sendiri-sendiri tapi dalam waktu yang sama dengan bersuara juga, sehingga di masjid itu suara gembrembeng gitu ya, gembrembeng orang sedang berdoa. Itu dalam hadis riwayat Anas bin Malik seperti itu. Artinya kalau kita membaca wirid ba'da sholat dengan bersuara itu termasuk minas sunnah, termasuk minas sunnah. Tetapi doa yang dipimpin oleh imam kemudian makmum mengaminkan itu tidak ada contoh dari Nabi, mungkin juga dari kalangan sahabat juga tidak ada. Nah, mungkin itu sebuah pendidikan yang dilakukan oleh ulama-ulama berikutnya ketika menghadapi mungkin umatnya atau jamaahnya belum bisa berdoa secara sendiri-sendiri, sehingga doanya dipimpin, makmumnya mengamini. Kalau niatnya seperti itu, wallahu alam, insya Allah termasuk tidak menyelisih sunnah, insya Allah. Nah, sehingga tapi memang seorang pendidik, seorang ulama terus mendidik jamaahnya agar bisa berdoa secara mandiri. Ya, itu yang tata cara berdoa ya. Terutama sesudah sholat ya, wirid dan doa sudah sholat itu pada dasarnya doanya, wiridnya sendiri-sendiri meskipun dilaksanakan secara berbarengan dan juga dengan bersuara, meskipun suaranya ya suara yang sederhana bisa didengar kanan kiri kita ketika bareng seperti itu kan. Kemudian di masjid itu seperti suara lebah atau tawon atau apa gitu ya, gembrembeng gitu, semuanya berdoa tetapi tidak dipimpin doanya. Doa bersamanya adalah sendiri-sendiri tapi dengan dilaksanakan bersama-sama dengan tidak cara dipimpin. Ini yang berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kalau doa yang dilakukan oleh seorang khatib atau imam ketika khutbah, mungkin khutbah Jum'ah ya, khutbah Jum'ah ataupun juga khutbah sholat id ya, sholat id,
maka juga tidak ada tuntunan khusus makmum itu mengaminkan bacaan doa imam. Ya, jadi ketika imam atau khotib itu berdoa, ya makmum mendengarkan saja. Mungkin kalau mengaminkan, ya mengaminkan dalam hati. Nah, kemudian juga makmum bisa berdoa. Apalagi misalnya doa ketika khotib itu duduk di antara dua khutbah. Artinya selesai khutbah pertama, kemudian duduk. Nah, saat itulah termasuk waktu doa yang mustajabah, ya. Sehingga kita doa, waktunya memang sangat sebentar, maka segera itu laksanakan doa yang paling pokok apa kan gitu, yang kita inginkan sampaikan. Itu yang berikutnya. Yang kedua adalah doa ketika ada acara, ya. Misalnya kita kalau di WMS ada wisuda, ada mungkin pelepasan mahasiswa atau acara-acara yang lain, ya. Kemudian diakhiri ada doa atau ada walimatul urus, ya. Ada walimatul urus, kemudian ada doa. Doa itu dipimpin oleh seorang yang berdoa, kemudian yang bertugas, kemudian yang lain mengaminkan. Ini memang tidak ada tuntunan khusus tentang itu, tetapi majelis tarjih berpandangan, ya, Muhammadiyah berpandangan bahwa hal seperti itu termasuk bagian bukan ibadah mahdhah yang memang ditentukan tata caranya. Kalau doanya ibadah mahdhah, tapi ketika menempatkan doa pada kegiatan acara tersebut, itu adalah sesuatu maslahah, kemaslahatan, ya. Kita mengundang kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, maka kalau itu diadakan doa, kemudian ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, atau mungkin doanya dilakukan bersama-sama, boleh juga. Jadi artinya doa bersama yang semacam itu termasuk kategori tidak menyelisih sunnah insyaallah, karena menurut majelis tarjih itu kategorinya masuk fadilatul amal, ya, fadailul amal, ya, amal yang utama, ya. Jadi karena amal yang utama ini dan itu memperkuat, ya, untuk memperkuat maksud untuk mencari kebaikan, maka majelis tarjih atau Muhammadiyah, Bapak pimpinan Muhammadiyah, maka acara-acara di Muhammadiyah itu juga diselenggarakan, ya. Misalnya ada pengajian kemudian diakhiri dengan doa, ya. Jadi itu termasuk sesuatu keutamaan. Caranya apakah dengan mengangkat tangan atau tidak, itu ya karena bukan sholat istisqa tadi, maka ini dibolehkan dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Jadi kalau mengangkat tangan kita didasarkan kepada dalil umum tadi yang sudah saya sampaikan. Ada dua hadis. Yang pertama hadis tentang hubungan doa dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar yang diterlantarkan, ya, sehingga doa tidak akan diijabah oleh Allah meskipun dia berdoa dengan sedemikian rupa sampai menengadahkan tangan ke langit. Yang kedua, hubungan doa dengan makanan pakaian yang haram. Nah, itu saya kira yang berkaitan dengan doa. Yang kedua berkaitan dengan 7 bulanan. Jadi ini pertanyaannya, apakah ada dalil? Apakah ada dalil tidak dituntunkannya 7 bulanan bagi ibu hamil? Dan apakah ada dalil tidak ada talqin pada pemakaman orang yang meninggal? Ini karena pandangan Muhammadiyah kan begitu, ya. Sehingga yang bertanya pun
meminta dalilnya kenapa Muhammadiyah kok tidak mengadakan 7 bulanan dan tidak mengadakan talqin pada saat jenazah dimakamkan gitu ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan acara 7 bulanan bagi ibu hamil. Ini terutama kan ibu hamil kepada kehamilan yang pertama terutama. Di acara 7 bulanan atau yang disebut dengan mitoni atau tingkeban pada ibu hamil itu memang secara zat acaranya itu, kegiatannya itu bukan berasal dari ajaran Islam, bukan berasal dari ajaran Islam. Nah, jadi acara tersebut menurut penelusuran Majelis Tarjih yang banyak orang Jawanya kan ngerti juga gitu ya. Itu adalah adat tradisi Jawa atau mungkin bukan hanya Jawa tapi mungkin juga Nusantara yang kemungkinan besar itu berasal dari tradisi nenek moyang yang berasal dari agama Hindu, Buddha, mungkin animisme atau dinamisme. Tapi kalau menurut Ustadz Abdul Rahman atau Abdul Rahim atau Abdul Karim, saya lupa namanya, yang dia berasal dari beragama Hindu kemudian masuk Islam, beliau mengatakan ya itu berasal dari agama Hindu ya. Acara-acara seperti itu berasal dari agama Hindu, sehingga dia setelah masuk Islam justru heran kenapa ini ajaran agama Hindu kok hidup juga di masyarakat Islam, padahal di Quran hadisnya nggak ada gitu. Itu Ustadz Abdul Karim kalau nggak salah namanya, lupa saya itu, yang dari Bali itu. Abdul Aziz Pak. Jadi Majelis Tarjih berpandangan bahwa acara 7 bulanan mitoni atau tingkeban itu termasuk kategori ghairu masyru'. Ghairu masyru' itu ya tidak disyariatkan ya. Tidak disyariatkan. Maka dalilnya pakai dalil umum dari hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, urusan agama, urusan ibadah, kan itu kan acaranya memang mirip ritual ibadah kan, tikepan itu ada ininya, ada doanya, ada itunya kan, ritual ya, ritual ya. Maka man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi, dalam riwayat yang lain ada ma laisa minhu fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Itulah maka Muhammadiyah Majelis Tarjih tidak menuntunkan acara mitoni atau tingkepan itu, justru memandang bahwa itu sebaiknya tidak dilaksanakan. Meskipun mungkin Muhammadiyah atau Majelis Tarjih tidak dalam dalam kapasitas melarang begitu saja ya, hanya menunjukkan ini hadisnya, ini bahwa tradisi itu asalnya dari ya Abdul Aziz, yang namanya Ustadz Abdul Aziz, dari tradisi agama lain ya, dan terkandung di dalamnya tentu karena berasal dari agama lain mengandung unsur, bisa jadi unsur kesyirikan gitu ya, unsur kesyirikan. Tapi kalau tradisi adat istiadat biasa yang tidak ada kaitannya dengan peribadatan, dengan ritual ya. Misalnya adat yang berkaitan dengan sopan santun ya. Kemudian ya, kalau di dalam Islam kan tidak ada tuntunan kalau melewati orang yang lebih sepuh kita membungkukkan badan, gitu kan tidak ada. Namanya apa itu? Jadi membungkukkan badan dalam rangka menghormat. Nah, di Jawa ada seperti itu dan itu dilestarikan ya tidak apa-apa. Maka yang seperti itu termasuk al-adah muhakkamah, adat yang bisa dijadikan hukum
agama, karena itu suatu kebaikan dan tidak ada kaitannya dengan ritual peribadatan. Nah, jadi itu yang pertama ya, berkaitan dengan 7 bulanan bagi ibu hamil, terutama kehamilan yang pertama, terutama itu untuk tingkeban dan mitoni, itu kehamilan yang pertama. Itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam, bahkan itu berasal dari agama lain. Sebaiknya tidak dilaksanakan. Tapi kalau misalnya mau meninggalkan masih berat karena keluarga macam-macam dan sebagainya, ya mungkin caranya bertahap ya, cara meninggalkannya bertahap, wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua tentang talqin mayit. Jadi talqin mayit itu tidak ada. Yang ada adalah talqin kepada orang yang sedang sakratul maut. Jadi itu didasarkan kepada hadis Muslim dari Abu Hurairah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Yang dimaksud mauta itu orang yang akan mati, orang yang akan meninggal. Jadi talqinlah orang yang akan mati, orang yang akan meninggal dalam keadaan sakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah, supaya orang itu bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir nafasnya, seperti yang diriwayatkan oleh hadis Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ini kita menolong orang yang sedang sakratul maut supaya bisa mengakhiri kalamnya, perkataannya, sebelum menghembus nafas terakhir bisa membaca la ilaha illallah. Itu termasuk perbuatan yang baik kalau mentalkin orang yang akan meninggal. Tapi kalau mentalkin orang yang sudah meninggal, sudah dibungkus, sudah disolati, ketika mau berangkat ditalkin, berangkat ke makam, ke kuburan. Nanti sampai di makam mau diturunkan atau mungkin sudah turun, ada yang mentalkin, bahkan ada yang pakai azan juga. Nah, azan ini juga tidak ada ya, diazani, dikomati sebelum ditimbun ya, kemudian ditalkin, itu semua juga tidak ada. Jadi yang ada dari Nabi adalah mentalkin orang yang akan meninggal dunia. Jadi kalau sudah mati, sudah mau diberangkatkan ke makam, sudah mau diturunkan ke liang lahat, baru talqin, itu termasuk kategori ghairu masyru', tidak disyariatkan ya. Dalilnya sama, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi atau ma laisa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi ini mungkin ini kan sering terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kemarin juga ketika keluarga saya yang di Wonosari itu juga begitu. Ada yang karena mungkin ada keluarga besan atau apa ya, ini kok belum diazani. Kemudian kita sampaikan, maaf ini tidak diazani ya. Jadi tidak diazani ya. Akhirnya memang kemudian tidak diazani ya. Sambil kita tahu supaya kita tahu, memberitahu juga kepada masyarakat bahwa menguburkan jenazah itu tidak ada sunnah untuk mengazani, tidak ada syariat untuk mengazani atau mengqomati. Tapi kalau bayi lahir diazani di telinga kanan, diqomati di telinga kiri, itu ada syariatnya, meskipun status hadisnya diperselisihkan antara itu Hasan
atau do'if. Nah, tetapi itu juga bagian dari fadhailul a'mal juga, keutamaan amal, dan ada aspek pembiasaan ketika anak lahir, supaya suara yang terdengar pertama, kalimat yang terdengar pertama adalah kalimatul azan, kalimah thayyibah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada aspek psikologisnya gitu ya. Yang terakhir tentang fardu kifayah. Tentang fardu kifayah. Apa sebenarnya dengan fardu kifayah itu? Apa yang dimaksud fardu kifayah? Apa saja yang termasuk fardu kifayah? Dan bagaimana jika fardu kifayah itu tidak bisa ditunaikan? Jadi Majelis Tarjih merujuk kepada kitab Ushul Fiqh yang ditulis oleh Ustadz atau Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah perbuatan yang dituntut terwujudnya tanpa memandang siapapun yang melakukan. Tuntutan ini ditujukan kepada sebuah kelompok mukallaf dewasa yang memiliki kecakapan tertentu, yaitu apabila fardu kifayah itu belum bisa diwujudkan, belum terwujud, maka semua orang dituntut kewajibannya. Tetapi apabila fardu kifayah itu sudah terlaksana oleh sebagian umat Islam dan kemudian kewajiban itu menjadi tercukupi, kafa, kifayah dari kata kafa, cukup. Kewajiban itu sudah tercukupi, maka perbuatan yang diwajibkan tadi sudah gugur kepada yang lain karena sudah dilaksanakan oleh sebagian yang lain dan sudah tercukupi. Sudah tercukupi. Itu yang dimaksud dari fardu kifayah. Nah, yang masuk fardu kifayah itu apa saja? Contoh-contoh konkret atau contoh-contoh ringan yang sering kita dengar ya. Yang pertama misalnya sholatul janazah. Sholat jenazah itu hukumnya wajib ya. Tetapi apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, artinya sudah terlaksana, berarti kan sudah cukup ya. Maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Kalau yang lain melaksanakan, itu sudah melaksanakan sunnah ya. Melaksanakan sunnah. Seperti maka kalau kita sholat gaib ya, sekarang ini sering kita tidak bisa menghadiri takziah kepada saudara kita yang mungkin meninggal karena kasus COVID ya, karena kasus COVID. Nah, maka kita boleh melaksanakan dengan salat gaib. Sudah saya sampaikan beberapa yang lalu ya, berdasarkan putusan tarjih yang terakhir kemarin ya, munas tarjih yang terakhir, bahwa kita meskipun jenazah itu sudah dilaksanakan sholat jenazah di sana, kita tetap boleh melaksanakan sholat gaib, dan itu sebagai bagian dari sunnah, melaksanakan sunnah. Karena sholat jenazah atau sholat gaib itu adalah mendoakan adalah sebuah kebaikan, maka kita laksanakan. Artinya tadi ya, kalau sholat jenazahnya sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka fardu kifayah itu sudah gugur, yang lain sudah tidak terkena kewajiban. Memandikan jenazah juga begitu. Kalau sudah ada yang memandikan dan sudah cukup, maka yang lain sudah tidak berkewajiban memandikan. Mengkafani juga begitu. Kemudian ucapan salam. Kalau kita mengucapkan salam, kita bertemu kepada orang mengucap salam, itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Nah, ketika ada orang mengucap salam, kita bersama-sama
yang sebagian sudah menjawab salam dari orang tersebut, yang lain mungkin belum sempat menjawab dan sebagainya ya. Maka yang lain tidak sempat menjawab itu juga sudah gugur kewajibannya, karena itu bagian dari fardu kifayah. Jadi itu fardu kifayah itu sebenarnya kewajiban kolektif ya, kewajiban kolektif. Jadi kalau kolegialitas itu sudah terlaksana dan sudah dipandang cukup kewajiban itu, maka yang lain tidak terkena kewajiban atau gugur kewajibannya. Tapi kalau wajib ainiyah, wajib ain itu kewajiban individual. Jadi semua wajib melaksanakan. Itu makna dari fardu kifayah, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya. Kemudian sekarang yang terakhir, bagaimana kalau fardu kifayah itu belum bisa terwujudkan, belum terwujud ya. Nah, jadi Mas Sastri berpandangan kalau fardu kifayah ini belum bisa diwujudkan, maka dia akan berubah menjadi wajib ain, sehingga semua harus berusaha melaksanakan supaya itu bisa dilaksanakan dengan benar dan bisa dicukupkan. Nah, kalau sudah terlaksana dan cukup, maka dia akan kembali posisi sebagai fardu kifayah. Itu makna fardu kifayah seperti itu. Ini yang mungkin seringkali kita hanya sekedar asal sudah ada yang melaksanakan, yang lain sudah gugur, tidak begitu. Jadi harus ada yang sudah melaksanakan dan kewajiban itu sudah tercukupi. Kifayah itu tercukupi. Inilah Bapak-bapak dan Ibu jamaah sekalian, saya akan baca beberapa chat yang masuk. Mungkin ada pertanyaan karena waktunya ya. Yang pertama, banyak banget ini. Yang pertama, apa ada tuntunan dalam tarjih kalau berdoa setelah sholat berjamaah ada yang saling menggeser duduknya, menempati bekas tempat duduknya yang lain? Kalau bergeser dalam berdoa itu tidak ada ya. Tukaran tempat duduk itu maksudnya, itu tidak ada. Tapi kalau kita setelah doa kemudian mau sholat sunnah ba'dal faridoh atau sholat rawatib ya, karena itu untuk memisahkan antara dua sholat yang berbeda, kemudian kita bergeser tempat dengan bertukar tempat atau kita pindah tempat, itu memang minas sunnah insya Allah ya. Jadi kalau doanya tidak ada, doa harus saling bergeser tukar tempat, tidak ada. Kemudian Pak Soleh, kalau wiritan dengan menggunakan tasbih hukumnya bagaimana? Lebih afdol atau malah tidak dianjurkan? Maksudnya itu alat penghitung ya. Alat penghitung tasbih bisa pakai yang biji-biji itu ya, biji-biji 33 biji atau 99 biji gitu ya maksudnya Pak Sony. Atau pakai alat penghitung digital atau elektrik ya. Sekarang kan lebih canggih. Nah itu monggo saja, pakai itu boleh, nggak pakai juga boleh. Apalagi tangan kita ini sudah cukup juga untuk menghitung ya. Tangan kita ini sudah cukup. Dengan ruas-ruas ini sudah bisa untuk menghitung 33 kali 3. Insya Allah begitu. Artinya kalau menggunakan juga tidak termasuk bid'ah, hanya kalau itu dianggap sebagai alat saja ya. Kalau dianggap sebagai alat menghitung saja. Tapi kalau kemudian dianggap sebagai agama, kalau nggak pakai itu berarti tidak sah, lah itu yang jadi masalah. Jadi kalau memakai alat hitung dan dipahami sebagai alat untuk menghitung, itu enggak apa-apa. Insya Allah gitu ya. Di rumah saya tempat wudhu jadi satu di dalam kamar mandi. Bagaimana membaca doa setelah wudhu
apakah setelah keluar dari kamar mandi atau di dalam kamar mandi. Ya, kalau tempat wudhu kita satu dengan toilet ya, terpaksa seperti itu, afdolnya memang dipisah ya. Kita satu dengan toilet atau kamar mandi, maka sebaiknya doanya setelah kita keluar dari kamar mandi ya. Jadi setelah keluar dari kamar mandi baru kita berdoa. Tapi kalau tempat wudhunya tersendiri, tidak tercampur dengan toilet kamar mandi, maka di tempat itu kita juga berdoa. Kita berdoa. Itu tentang doa ba'dal wudhu atau ba'dat tuhur, ba'dat toharoh. Kemudian berikutnya mungkin tadi sudah dijelaskan mana yang lebih afdal, mengusap muka atau tidak. Mengusap muka, mengusap wajah setelah berdoa tidak ada tuntunan khusus. Tidak ada tuntunan khusus ya. Jadi kalau kita refleks saja nggak apa-apa, monggo. Kalau kemudian dianggap ini kalau nggak mengusap wajah nanti tidak afdol, nah itu malah masalah ya. Kemudian yang berikutnya dari Bu Yuliani, tentang berdoa bersama antar agama, ulama Islam dan tokoh-tokoh yang lain, bagaimana dasar hukumnya. Ya, itu doa bersama antar agama pada dasarnya tidak ada, ya, tidak ada tuntunannya. Tapi kalau kemudian kita mengadakan acara, ya, acara yang itu diikuti oleh banyak orang, ya misalnya ada acara peresmian apa, acara kenegaraan apa gitu ya, kemudian ada doanya karena di situ semuanya Muslim atau umat beragama, ya kita ada doa, ya monggo. Tetapi doanya itu ya doa secara Islam. Bagi orang Islam doanya secara Islam, ya dipimpin oleh orang Islam. Kalau itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau nanti doanya gaduh-gaduh, ya doanya ya dipimpin secara Islam oleh orang Islam, apalagi itu mayoritasnya memang yang mengikuti acara itu seorang Muslim, sebaiknya begitu ya. Jadi doa bersama secara khusus tidak ada, tapi kalau ada acara yang kemudian di dalamnya ada beberapa orang berbagai macam agama, ya diminta menyesuaikan. Biasanya kalau yang bagus kan seorang yang memimpin doa itu mengatakan, ya, mari kita berdoa kepada Allah, ya, saya akan memimpin doa ini secara Islam. Bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan sendiri. Nah, itu doa yang seperti itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kemudian bareng-bareng, kemudian bergiliran, pertama doa Islam, doa Kristen, doa itu malah tidak ada seperti itu. Sebaiknya tidak dilakukan ya. Nah, kalau kita ya khusus Islam, ya udah doa bersama khusus Islam. Itu lebih utama, lebih afdal. Kemudian hadis dengan sanad Mu'adz bin Jabal memang Jumhur mengakui kesohihannya. Ini yang tentang apa tadi ya? Nah, ya tentang apa namanya tadi ya? Yang tentang apa? Akhiru kalimi la ilaha illallah ya. Kemudian Pak Asep, bagaimana sikap kita untuk menghadapi lelayu si fulan ini meninggalnya dengan cara gantung diri, padahal si fulan sering aktif sholat di masjid, lalu apakah si fulan berhak disolatkan? Ya, ini pendekatannya mau pendekatan apa? Kalau pendekatan syariat, pendekatan syariah, maka karena dia gantung diri itu kan berarti matinya secara tidak benar ya.
menggantung diri, matinya putus asa, berarti mati dalam keadaan tidak yakin, tidak mentaati syariat Allah. Kalau kita pendekatan syariat, maka ya kita tidak salatkan. Tapi kalau pendekatan dakwah ya, dalam rangka kita berdakwah sehingga orang-orang tertarik untuk beribadah dengan baik ya. Dan orang ini memang selama ini aktif berjamaah, aktif sholat ya. Kita pendekatannya dakwah ya, kita sholatkan dalam rangka mengembangkan dakwah yang baik, insya Allah seperti itu. Jadi pada zaman Nabi pernah ini ya, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, tapi sahabat ini tidak disebutkan siapa namanya, itu diceritakan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi salah seorang sahabat itu diberitahu oleh Nabi ya, bahwa ada nama si A, B, C, D itu adalah orang munafik. Nanti kalau mati tidak usah disolati. Nah sahabat ini tahu siapa ABCD-nya, maka Umar bin Khattab selalu memperhatikan sahabat tadi. Kalau sahabat tadi tidak mensolatkan, maka Umar bin Khattab juga tidak ikut mensolatkan. Tapi kalau sahabat tadi mensolatkan, maka Umar ikut mensolatkan. Ini artinya di satu sisi secara syariat ya, orang yang munafik, kafir ya, atau ya, munafik itu kan sebenarnya hatinya kafir kan ya. Gantung diri itu juga ada unsur kekufuran sebelum dia menghembuskan nafas terakhir ya. Nah, di satu sisi orang ini tidak berhak disolatkan, tapi Nabi tidak mau menyampaikan secara terbuka ya. Karena mungkin ada unsur dakwahnya gitu ya. Sehingga Umar mendengar berita itu, maka Umar selalu menguntit sahabat yang diberitahu khusus oleh Nabi. Karena Nabi sudah nggak ada, Nabi sudah wafat. Nah, ketika ada orang meninggal, kok sahabat ini tidak mensolatkan, maka Umar bin Khattab tidak ikut mensolatkan. Itu ya. Tempat yang digunakan bunuh diri, apakah perlu diruqyah atau dibiarkan? Tidak ada tuntunan khusus untuk meruqyah tempat yang habis digunakan untuk tempat bunuh diri. Bagaimana kaidah menentukan sebuah ibadah itu bid'ah atau bukan? Ya kaidahnya apabila ibadah itu tidak ada dalil yang kuat, ya, baik Quran maupun Sunnah, tidak diperintahkan dalam bidang ibadah itu, ibadah mahdhah itu prinsipnya kita tidak melakukan kecuali kalau ada perintah. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Pada dasarnya prinsip dalam ibadah itu adalah diharamkan kecuali illa ma dallat dalil ala amrihi, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau ada perintah laksanakan. Salat, nggak ada perintah salat kita nggak salat. Tapi ada perintah salat zuhur, asar, kita salat. Kemudian di luar itu ada salat duha, oh ada perintah. Kalau nggak ada perintah nggak sholat, gitu ya. Kemudian berdoa di makam. Oh, setelah wudhu kita mengelap dengan tisu handuk bagaimana? Ya boleh saja, boleh saja. Kemudian yang kedua, berdoa di makam biasanya setelah mengubur atau masa tradisi sadaranan. Kalau doa di makam setelah pemakaman itu dibolehkan. Ataupun kita sedang ziarah kubur kemudian kita berdoa, maka itu juga dibolehkan, kita berdoa mendoakan ahlul kubur. Ya, ziarah kapan saja, tidak harus masa sadranan ya. Tidak harus masa sadranan. Jadi ziarah kapan saja kita masuk ke lingkungan makam, kita mengucapkan salam kepada ahlul kubur, kemudian kita berdoa
Apakah itu kuburan semuanya atau kuburan tertentu? Mungkin kalau kita ziarah kepada keluarga, orang tua kita, ya kita berdoa biasa saja, mendoakan. Seorang muslim berkewajiban untuk bekerja di suatu tertentu, sudah masuk waktu sholat dan pekerjaan belum bisa ditinggalkan. Bagaimana hukumnya hukum yang berlaku untuk hal tersebut? Mana yang didahulukan? Ya, kalau memang pekerjaan itu betul-betul tidak bisa ditinggal sehingga sholatnya tertunda sebentar, itu tidak mengapa. Seperti dokter sedang melakukan operasi, standarnya sekian jam dan susah untuk menggeser waktu untuk tidak menabrak waktu sholat, ya, maka dia selesaikan kewajiban yang sangat penting itu, karena itu menyangkut nyawa. Setelah itu laksanakan sholat. Ini sholatnya operasinya sekian jam sampai menabrak waktu sholat yang lain, ya laksanakan aja sampai selesai. Kemudian sholatnya berarti sholat faitah, ya, sholat tertunda, ya. Sholat tertunda karena terpaksa seperti itu, ya. Dan itu pada zaman Nabi kan ada sekelompok sahabat, ya, ini agak panjang waktunya. Sekelompok sahabat diutus untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Nabi menyampaikan, sholatlah kalian sampai di tempatnya, sampai di tempat tujuan. Tapi ternyata perjalanannya lambat, mungkin jauh atau sulit perjalanan, sehingga sebelum nyampe tempat sudah masuk waktu asar. Maka sahabat terpecah jadi dua. Yang pertama berhenti sholat dulu, kemudian yang lainnya meneruskan perjalanan, sehingga sholat asarnya terjadi setelah masuk waktu maghrib. Nah, kemudian semuanya dilaporkan kepada Nabi dan Nabi membenarkan semuanya. Yang sholat dulu di perjalanan tadi itu benar karena kamu menghormati waktu sholat, tetapi yang sholatnya sampai tujuan itu benar karena kamu memenuhi perintah Rasul, perintah Nabi yang harus sampai tujuan. Jadi Nabi membenarkan keduanya. Kemudian ini masih banyak, ini oke banget. Tentang hal ziarah makam orang tua untuk berdoa, apakah kita memiliki kewajiban membersihkan makam keluarga kita baik secara rutin atau sesempatnya? Ya, kalau itu membersihkan dalam rangka kita berdoanya lebih nyaman, ya, lebih ini ya bagus saja, nggak apa-apa. Tapi kalau membersihkan itu nanti ada keyakinan tertentu, ya itu, maka ya kita membersihkan ketika kita datang berziarah mau berdoa, kita bersihkan baik saja, insya Allah baik saja. Jadi menjaga kebersihan secara umum lah gitu ya, menjaga kebersihan secara umum. Kalau kita berdoa tempatnya kotor dan sebagainya kan itu juga tidak afdal, ya, kita bersihkan, nggak apa-apa. Kemudian apakah ada larangan wudhu di kamar mandi, dan apakah kita sebelum membaca Al-Quran diwajibkan berwudhu? Yang pertama, kalau ada tempat wudhu yang khusus, afdalnya kita berwudhu di tempat yang khusus, tidak berwudhu di dalam kamar mandi atau di dalam toilet, gitu ya, intinya begitu. Tapi kalau nggak ada tempat wudhu lain, ya wudhu di situ insya Allah tetap dibolehkan. Kemudian yang kedua, apakah kita diwajibkan berwudhu, bersuci sebelum baca Quran? Kalau kewajiban tidak, ya, tapi itu disunahkan sebagai adab tilawah, ya. Adab sopan santun kita membaca Al-Quran, afdalnya dalam keadaan suci. Tetapi kalau kita batal saat membaca Al-Quran, kemudian kita tidak wudhu, baca Qurannya tetap sah. Tapi kalau kita menghentikan untuk berwudhu, itu juga baik, karena itu menjaga wudhu, ya, seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah.
Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab yang chat saja ini sudah cukup banyak, sudah lebih dari 8 menit pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Terus, Titik sehat ya. alhamdulillah sehat, Semangat Pak Haji. Koreksi sudah rampung apa rung? Ini sedang nih, masih hari Kamis, proses. SKP udah belum? SKP. Pun pensiun, betul SKP Pak Soleh. Ya alhamdulillah, mari kita ke pensiun ya Bu ya. Saya garap SKP nih. Pak Sony kok bundermen to, Pak? Bunder Bu. Oh, ketok bunder banget ini. Tambah ada gemuk-gemuk di rumah. Iya, full tenan nih. Apa nggih ta aku. Masya Allah, Pak Sony, aku kaget. Ternyata Bu Yuli pangling ya sama Pak Sony. terus ini. Pak Sony makannya banyak itu. Oh, tapi saya itu Bu. Bener ini. Lu banget. Ngopen kalih. Monggo izin live nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga husnul Kami khatimah. pamit. Matur nuwun Pak Samsul. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yayah. Sehat Bu Yayah. Alhamdulillah sehat. Pak Samsul juga dan semuanya semoga sehat. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.